Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Manahi, Mausu'atul Manahi Syar'iyyah, ensiklopedia larangan oleh Syekh Salim Ibn Eid Al-Hilali. Yang ke-34, silakan dibaca. Larangan membuat bosan dan jenuh dalam menyampaikan nasihat. Dakwah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia ke jalan Rabbmu. Tapi metodenya kata Allah bil hikmati, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Isabatu al-haq. Hikmah maknanya lah mencocoki dan menetapi kebenaran, wal amalu bihi, dan mengamalkan kebenaran itu. Maka Allah katakan bil hikmah, artinya seorang dai kalau dia mau menyampaikan, sampaikan sesuatu yang ada sumbernya, kebenarannya. Kemudian sebelum dia menyampaikan, dia amalkan dulu. Nggak boleh orang dai itu berdakwah sekedar dengan cerita saja, atau dia dengan dakwah lalu membuat yang didakwai bosan. Nggak boleh. Maka sebab itu ya khawati asalamualaikum, Allah katakan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, disampaikan dengan wejangan yang dikemas dengan sedemikian rupa bagus untuk mudah difahami oleh orang. Namanya mau'izatul hasanah. Ini salah satu thariqah, jalan untuk menyampaikan kebenaran. Maka dalam Islam ada bab an-nahyu anil imlali wa samati fil mau'izati. Larangan membuat orang terasa jemu, terasa bosan ketika dia mendengar sebuah wejangan atau nasihat. Biasanya kebosanan itu muncul karena pembicaranya enggak pakai dalil. Kalau dengan dalil maka manusia kan memperhatikan insyaallah. Ada an Wa'il an Abi Wa'il afwan. Ini dari Abu Wa'il. Qal, ia mengatakan, iqra'i ya ukhti. Diriwayatkan dari Abu Wa'il, dia berkata, dahulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan nasihat setiap hari Kamis. Lalu salah seorang dari hadirin berkata, wahai Abu Abdurrahman, alangkah baiknya bila engkau memberikan nasihat kepada kami setiap hari. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk itu. Hanya saja aku tidak ingin membuat kalian bosan, dan aku telah memilih waktu yang tepat buat kalian sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kami, karena beliau khawatir membuat kami bosan. Naam. An Abi Wa'il qala kana Abdullah, dahulu Abdullah, maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yudakkirun nasa, mengajari manusia fi kulli yaumi khamisin. Ilmu tentang agama itu tiap hari Kamis. Tiap hari Kamis Abdullah menyampaikan tentang materi pelajaran. Faqala lahu rajul, ada di antara muridnya berkata, ya Aba Abdurrahman, hai Abu Abdurrahman, lawadita annaka dzakartana kulla yaumin, kami berharap kalau seandainya bisa kamu sampaikan kepada kami ceramah atau mudzakarah itu tiap hari. Kenapa enggak tiap hari aja? Kata mereka demikian. Kata orang itu. Qala, kata Abdullah ibn Mas'ud, amma innahu yamna'ani min dzalika anni aqra'u an amalakum wa inni atahawwalakum kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwalana biha makhafata as-samah. Kata beliau, adapun aku sebenarnya tidak ada yang menghalangi untuk menyampaikan di tiap hari. Hanya saja aku khawatir, aku tidak suka kalau kalian bosan. Aku pilihkan hari sebagaimana Nabi memilihkan hari buat kami ketika belajar.
Maksudnya Nabi itu ketika belajar bukan tiap jam, bukan tiap menit, bukan dari pagi sampai pagi lagi. Ini nasihat buat ibu-ibu. Salah satu cara agar kita tidak bosan dengan menuntut ilmu agama, belajar menghadiri di majelis ilmu itu bukan tiap hari. Salah satu cara supaya kita tidak bosan dalam menuntut ilmu agama itu bukan tiap hari duduk menghadiri majelis ilmu, kecuali Anda seorang talibatul ilmi mutamakkinah, penuntut ilmu yang tinggal di sebuah tempat, di pesantren, ya tiap hari bisa. Tapi kalau kayak ibu-ibu, ibu rumah tangga, taklim itu tiap hari terus menerus dia lakukan, tiap pagi sampai petang, itu akan membosankan dan itu akan membuat dirinya menjadi lemah. Saya pernah sampaikan, Syekh Bakar Abu Zaid menyarankan seminggu seseorang yang bukan penuntut ilmu di sebuah pesantren misalnya, itu cukup belajar sebanyak 3 kali. Hari ini belajar, besok dipraktekkan dan murojaah. Besok lagi belajar mata pelajaran yang lain, mata pelajaran yang lain itu besoknya dipraktekkan dan dimurojaah. Begitu terus menerus, berselang-seling. Tapi kalau misalnya kita berturut-turut, Senin kitab Bulughul Maram, Selasa kitab Mausu'ah Al-Manahi Asy'ariyah, Rabu tafsir Juz Amma, Kamis Fiqhun Nisa, Jumat Tazkiyatun Nafas, Sabtu materi keluarga, Ahad capek sudah, nggak sempat murojaah. Akhirnya nggak ada yang masuk, jadi bosan. Bukannya dapat faedah, malah berkurang semangat menuntut ilmunya. Nah, anjuran Abdullah ibnu Mas'ud, seperti beliau melihat Nabi mengajar kepada umat ini, ya di sela-sela diberikan waktu begitu, waktu jeda. Umat belajar Bulughul Maram, Selasanya belajar Mausu'ah Al-Manahi Asy'ariyah, Rabu Kamisnya istirahat. Jumat mungkin belajar lagi, Sabtu Ahadnya istirahat, kan begitu. Istirahatnya maksudnya untuk memurojaah pelajaran dan kemudian diamalkan biar tidak timbul kejemuan. Dan dalil ini juga menunjukkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud jeli. Beliau tidak ingin menyampaikan sesuatu yang pada hakikatnya orang tidak mau mendengar. Orang kalau sudah bosan disampaikan apapun kepada dirinya, ya dia cuma sekedar mendengar tapi tidak mengambil pelajaran. Makanya dilarang membuat orang itu menjadi apa? Bosan. Ini nasihat buat para ikhwah. Maka bila anda menjumpai seorang ustadz disuruh ngajar seminggu 4 kali, ternyata dia maunya sebulan sekali. Ini salah satunya demikian, agar jamaah tidak merasa jemu. Dan itu sunnah. Dan itu thariqahnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lanjutkan ukhti. Diriwayatkan dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sampaikanlah nasihat kepada orang-orang setiap Jumat sekali. Jika mereka merasa kurang, maka 2 kali dalam sepekan. Jika engkau ingin lebih banyak, maka 3 kali dalam sepekan. Janganlah membuat orang-orang bosan mendengarkan Al-Quran. Jangan sampai aku dapati engkau mendatangi sekelompok orang yang sedang asik berbicara, lalu engkau datang menyampaikan nasihat kepada mereka, sehingga mereka harus memutus pembicaraan mereka, sebab engkau akan membuat mereka bosan. Nah, ini dalil yang lainnya dari Ikrimah, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, haddisin nasa kulla jum'atin marrah. Ceritakan kepada manusia tentang ilmu ini cukup sejumat sekali. Sejumat sekali itu maksudnya 1 pekan 1 kali cukup, atau tiap hari Jumat saja. Kata beliau, fa in abaita fa marrataini, ya kalau seandainya kamu merasa kurang, maka cukup dalam 1 pekan 2 kali saja. Tapi kalau seandainya kamu ingin memperbanyak lagi, maksimal fasala sumarrat, 3 kali saja, kata beliau. 3 kali saja. Lalu kata beliau, jangan kamu buat manusia merasa bosan dengan Quran, malah berdosa. Kita yang menyampaikan kemudian orang merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan, kita berdosa karena mereka tidak bisa mengambil faedah darinya.
Dibacakan ayat malah mereka ngobrol. Bahkan kata Nabi, kita nggak boleh mendatangi kaum yang sedang berbicara, kita putus pembicaraannya, tiba-tiba kita ngomong qala Allah, qala Rasul misalnya. Ibu-ibu datang, teman-temannya lagi ngobrol, nanti sore berbuka apa? Tiba-tiba ibu datang, qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Nanti besoknya ibu datang begitu lagi, qala Allah, qala Rasul. Lama-lama ibu dikatain ummu qala. Maka umat a'azanillah wa iyyakum, jadi ditempatkan pada tempatnya. Kapan kita berbicara tentang ad-din, kapan tidak. Bahkan ada di antara para ulama, dia tidak berbicara kecuali setelah ditanya. Setelah ditanya maka dia sampaikan dalilnya, dia sampaikan hujahnya, dan dia mencukupkan dengan dalilnya saja. Tentu dengan pemahaman yang benar. Ada wallahu alam bisawab. Di antara faedah dua riwayat tersebut dalam bab tentang larangan membuat manusia merasa jemu dan bosan di dalam mendengarkan nasihat. Faedahnya baca Al-Khatib Al-Baghdadi berkata dalam kitab Al-Jami' di Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami, dalam bab makruh hukumnya membuat bosan pendengar dan membuat mereka gaduh karena terlalu panjang atau terlalu banyak menyampaikan pembicaraan. Sebagai berikut, keyogianya seorang muhadits atau pembicara tidak memperpanjang majelis. Hendaklah ia menyampaikan pembicaraan yang sedang-sedang saja, dan supaya para pendengar tidak merasa bosan dan jemu sehingga akan membuat mereka malas dan tidak bergairah mendengarnya. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Kitabul Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami, ini buku yang baik. Masya Allah, ini buku yang berbicara tentang masalah kelembutan hati dan bagaimana menjaga hati. Ada satu babnya karahiyatu imlalis sami wa ijarihi bituli imla'il hadisi wa iksari. Bab tentang hukumnya tidak disukainya membuat orang yang mendengar itu merasa bosan atau menjadi berbicara sendiri karena akibat pembicaraan yang terlalu panjang. Yanbaghi lil muhdisi alla yutila al majlis alladhi yarwih. Kata beliau, seharusnya yang baik itu seorang yang membicarakan tentang sebuah materi pelajaran jangan terlalu bertele-tele dalam majelisnya, kata beliau. Hendaknya dia sampaikan pembicaraan itu yang tawasud, mutawassitan wa yaqtasidu fi, sederhana, ringkas, mudah difahami. Tidak dengan kata-kata yang membosankan. Apalagi kalau berbicara menempatkan kalimat yang tidak pada tempatnya. Kalimat-kalimat sulit dibicarakan di hadapan orang-orang yang susah memahami. Ada sebagian dai itu, ibu-ibu, datang ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, tapi bicaranya pembicaraan yang orang desa nggak ngerti apa maksudnya. Pesimistis, apa itu? Nggak paham orang-orang. Ada lagi apa namanya? Intelektualis, apa pula itu intelektualis? Ini membuat orang menjadi bosan. Ya, sampaikan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang mudah difahami dan mengandung ketegasan. Lihat Rasulullah kan begitu pembicaraannya. Beliau punya jawami'ul kalim, kalimat yang diucapkan pendek tapi makna di dalamnya dalam dan luas. Dai berusaha seperti ini. Dia berusaha untuk tidak memperpanjang majelisnya yang membuat orang menjadi bosan. Bahkan di antara para sahabat mengatakan min alamati daqi nafsi, di antara tanda kecerdasan seorang jiwa, tanda kecerdasan akal seseorang adalah qasiratun fil kalami awil khutbati wa tawilatun fil qiyami ay fis salati. Khutbahnya, ceramahnya pendek-pendek saja, tetapi salatnya panjang. Ini nasihat buat para khatib, nasihat buat para dai yang berkhutbah. Ternyata Islam menganjurkan kalau khutbah itu di hari Jumat misalnya cukup pendek saja, tapi yang dipanjangkan apa? Bacaan salatnya. Jangan kebalik, khutbahnya setengah jam, salatnya cuma 10 menit. Terutama ini di bulan Ramadan, ibu-ibu, ini perlu disampaikan, kebiasaan ceramah menjelang apa? Tarawih atau menjelang salat witir. Ceramahnya panjang sampai setengah jam. Salat witir dan tarawihnya yang 11 rakaat cuma 30 menit.
Malah ada yang cuma 15 menit, sudah 11 rakaat. Tapi ceramahnya 2 jam. Enggak sunnah. Sudah ceramah di antara witir dengan tarawih itu kalau dilakukan terus menerus dengan anggapan itu adalah keutamaan, enggak ada dalilnya alias menyelisih sunnah. Setelah itu ikhwati a'azil wa yakum, nasihat beliau ya berbicara itu dengan pembicaraan yang sedang saja, tidak terlalu panjang, tapi tidak membuat orang jemu dan bosan, tapi mereka mengerti dan mereka mendapatkan manfaat dari apa yang dia ucapkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan ukhti. Kemudian beliau menukil perkataan Al-Mubarik berikut ini. Barang siapa memperpanjang pembicaraan dan memperbanyak kata-kata, maka ia akan membuat bosan para pendengar dan mengacaukan majelis. Sekiranya ia sisakan pembicaraan untuk kesempatan berikut, tentu lebih baik daripada memaksa para hadirin untuk mendengar pembicaraannya, sementara mereka tidak suka dan tidak bergairah lagi mendengarnya. Nah, umat, kalau kita perhatikan khutbah Jumat, seandainya khotibnya cuma mengucapkan khutbatul hajah, setelah itu sampaikan satu ayat, satu hadis, jelaskan faedah hadis dan ayatnya ini, kira-kira 5 menit pasti lebih disukai dan lebih bisa diterima oleh mereka dibandingkan yang 15 menit. Wala dalil, tapi enggak ada dalilnya sama sekali. Makanya beliau tadi menyebutkan di sini bahwa yakni menukilkan ucapan Imam Al-Mubarrid rahimahullah taala yang mengatakan man atala al-hadisa wa aksarul qawla faqad narada asabahu lil milali wa su'il istima'i. Barang siapa terlalu panjang pembicaraannya, terlalu banyak kata-katanya, maka ini telah membuat orang-orang yang mendengarnya itu merasa jemu dan bosan. Wala ayyada'a min hadisi. Sementara kalau dia tinggalkan terlalu memperbanyak pembicaraan itu, pasti pada ada keutamaan. Mungkin dia bisa mengulang di hari yang lainnya, ditambahi. Nah, ini nasihat dari beliau berarti gak boleh ya. Maaf, seorang dai harus pandai memilih kalimat, memilih kata kapan dia berhenti untuk membuat jamaahnya tidak merasa jemu dengan materinya tersebut. Kalau jemu apa dampaknya? Dampaknya ya kalau jamaah jemu, ilmu akan diabaikan. Ustadznya ngomong, jamaahnya ngobrol. Ustadznya bikin majelis, jamaahnya bikin majalis. Bukan lagi majelis, majalis. Jamaahnya majelis. Ini wakil. Atau paling tidak kalau nggak bikin majelis, tidur. Ustadznya berbicara, udah bosan, tidur. Dan nggak jarang di antara mereka ada yang menguap sampai dikeraskan suaranya. Ustadznya terlalu panjang pembicaraannya, orang ini mau menegur malu, caranya dengan menguap dikeraskan. Berarti ustadznya jahil, yang diajari jahil murakkab. Kedua-duanya keliru kan begitu. Ada wallahu alam bishawab. Lanjutkan ukhti. Beliau juga menukil perkataan Abdullah bin Al-Mu'tas berikut ini. Di antara para muhadis ada yang pintar menyampaikan dan menyimak pembicaraan. Dia pintar menghindari kebosanan dengan mengurangi pembicaraan. Sebab gairah akan bertambah bila mana dibacakan kata-kata hikmah. Dia juga harus pintar memutus dan menyambung pembicaraan, menukil dan mengisyaratkannya. Semua itu akan memperelok etika bicara. Sebagaimana dirinya akan bertambah elok bila dihiasi dengan adab yang terpuji. Nah, berarti seorang muhaddis atau seorang berbicara juga harus pandai mengambil dan memilih kata-kata maksudnya yang mudah difahami dan menarik hati orang yang mendengarnya. Tapi perlu diketahui, seorang penuntut ilmu wajib bersabar dengan gurunya. Barangkali gurunya bukan orator, bukan orang yang pandai merangkai kata seperti sajak atau puisi, tidak. Mungkin dia berbicara datar saja, tapi ilmu yang ada di dalamnya penting. Maka seorang thalabul ilm syar'i dia harus sabar dengan guru seperti ini. Gak boleh kemudian gak enak guru yang ini pilih yang sana. Dia gak akan dapat keberkahan ilmu kalau seperti itu. Tapi penting bagi para dai pula, dia harus belajar gimana cara menyampaikan pembicaraan supaya menyingkat waktu. Karena waktu yang terbuang sia-sia karena berbicara yang itu-itu saja. Terkena firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia merugi karena waktu yang dibuang.
olehnya dengan cara bicara yang tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Seperti yang sudah dimaklumi, pendengar lebih cepat merasa bosan daripada pembicara, dan bahwasanya hati juga bisa merasa bosan sebagaimana halnya anggota tubuh yang lain. Iya, beliau mengingatkan bahwa likuli a'dha'il jasadi fatrah. Tiap-tiap anggota tubuh manusia itu ada masa fatrahnya, ada kebosanannya. Mata bisa bosan, maka dia mengantuk. Telinga pun bisa bosan, lisan pun bisa bosan, hati begitu. Hati juga merasa jemu, dia ada masa lelahnya, ada masa fatrahnya. Ya, kalau seseorang itu berbicaranya itu saja, tidak dengan dalil, ya manusia akan menjauhinya. Makanya ini ibu perhatikan karakteristik dakwah Ahlussunnah itu, pembicaranya nggak ada habis-habisnya. Karena yang dibicarakan Quran dan Sunnah Nabi, selalu ada dalilnya. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Lihat buku ini. Sebelum kita berbicara tentang faedahnya, disebutkan dulu hadisnya, disebutkan dulu kandungan hadisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seharusnya seorang dai itu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Oleh sebab itu dianjurkan agar membawakan kata-kata hikmah untuk menyegarkan hati. Berdasarkan asar yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri sebagai berikut. Dahulu ada seorang laki-laki ikut menghadiri majelis orang sahabat Nabi yang sedang memberikan nasihat kepada orang-orang. Setelah berbicara panjang dan setelah merasa berat berbicara, ia pun berkata, sesungguhnya telinga juga bisa merasa bosan, dan sesungguhnya hati ini juga butuh penyegaran. Lantunkanlah syair-syair dan kisah-kisah kalian. Nah, jadi di antara hikmah, di antara cara atau uslub dalam metode dalam menyampaikan kebenaran itu, tadi itu tidak monoton dengan qala Allah, qala Rasul. Tetapi inti daripada ucapan Allah dan Rasulnya pun boleh disampaikan. Tapi tetap ingat ya, penting dalil itu harus dihadirkan. Tapi tempatkan pada tempatnya. Kita datang ke orang yang belum sampai pembicaraan, kalau kita berkata qala Allah, qala Rasul, tiba-tiba kita berkata ini dalilnya Quran, dalilnya Sunnah, dia enggak terima. Barangkali dengan sesuatu yang mencocoki logikanya justru bisa diterima, selama tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan Sunnahnya Nabi SAW. Yang beliau mengatakan di sini bahwa innal uduna majajatun, yang namanya telinga juga ada capeknya. Wa innalil qalbi hamdatun, hati punya rasa jemu. Ala fahatu min asy'arikum wa hadisikum, supaya kami enggak bosan sekali-kali bersyairlah untuk kami. Ceritakanlah kisah-kisah yang bisa menambah semangat buat kami, kisah yang sesuai dengan syariat, ya. Ya, seperti kita jumpai umat, pengajian-pengajian itu biasanya kalau materi disampaikan kebanyakannya apa? Jamaahnya ngantuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah bab tanya jawab, itu biasanya matanya terbuka semua. Sahih? Maka hendaknya kadang-kadang seseorang itu dalam mengajarkannya ada metode soal wal jawab. Nabi pun begitu kalau mengajarkan ilmu. Di tengah-tengah pelajaran Nabi bertanya, mana fulan bin fulan? Di tengah-tengah pembicaraan ilmu, Nabi menceritakan ada di surga itu begini dan begitu, di neraka itu begini dan begitu. Kisah-kisah seperti ini, itu akan membangkitkan hatinya dan menghilangkan kejemuan dalam dirinya itu. Naam, walidzalika yustahabu istimalu turfil hikmati li tarwihi minal qulubi lama warada anil zuhri. Kata beliau, oleh karena itu sangat dianjurkan kalau seandainya mau menyampaikan sebuah ilmu, sampaikan sesuatu yang membuat hati itu, kadang dia itu hatinya merasa tegang, kadang-kadang dia rileks, tarwih, kadang-kadang dia dalam kondisi semangat, kadang-kadang dikendurkan. Demikian. Dakwah itu seperti itu. Seperti Imam Az-Zuhri diminta menyampaikan hadis, beliau katakan, yakni segarkanlah kami dengan pembicaraan yang lain. Jadi maksudnya Imam Az-Zuhri itu, ayolah sampaikan hadis. Kata Imam Az-Zuhri, jangan hadis terus, yang lain lah. Yang penting kamu tidak bosan. Naam kadzalik, wallahu alam bishawab. Lanjutkan. Muhammad ibn Abdul Wahab berkata, silakan Om. Muhammad bin Abdul Wahab berkata, sebabnya adalah seekor unta bisa melahap rumput, lalu ia bosan memakannya. Lalu ia beralih memakan syaurok, yakni sejenis tumbuhan yang masam. Setelah memakan syaurok, itu akan timbul kerinduannya memakan rumput kembali.
Oleh karena itulah beliau mengatakan, segarkanlah kami, yakni sertakanlah pembicaraan lain selain hadis sehingga jiwa bisa kembali segar. Nah, demikian pula makan. Orang itu makan ada bosannya, rasa manis terus dia makan, dia pun bosan. Maka dia perlu rasa pedas, maka dia perlu rasa masam dan yang semisal daripada itu. Dakwah pun begitu. Hari ini dia membahas hadis, besok dia membahas tafsir, esok mungkin dia kisah para nabi, kisah perjalanan para nabi, sirah para nabi dan para sahabat. Demikian. Ini akan membuat hati seseorang itu menjadi segar. Hanya ketika Imam Az-Zuhri itu mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ini segarkanlah kami, maksudnya ya ini cerita yang membuat kami tetap istiqamah dan tidak menyimpang dari syariat. Tapi ini bukan dalil untuk menyatakan bahwa kita boleh membuat dan mengarang cerita-cerita semaunya. Ya. Bukan berarti demikian. Akhirnya orang bikin novel lalu dikasih nama novel Islami, bikin komik dikasih nama komik Islami. Ya, kalau misalnya dinamakan dengan nama Islami tapi kenyataannya bertentangan dengan syariat, ya enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini poin penting bahwa dalam dunia dakwah seorang dai juga harus memahami cara bagaimana membuat mad'u tidak merasa bosan. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.